Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentina, selaku moderator dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri atas nama Valentina Mame, NPM 2019 41500103. Ada Nasturia, NPM 2019 41500106. Dan ada Trisula Adiguna, NPM 2019 41500107. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang perlunya AMDAL. Yang pertama, pengertian AMDAL. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Menurut PP 29 tahun 1986 yang kemudian disempurnakan dengan PP 27 tahun 1999 yang semula hanya memiliki satu model AMDAL, berkembang dan mempunyai beberapa bentuk AMDAL dan mempunyai pengertian. Yang pertama, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan. Kajian ini menghasilkan dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan pemantauan lingkungan. Yang kedua, analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan. Pada PP 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Hasil studi ini terdiri dari beberapa dokumen. Atas dasar beberapa dokumen tersebut, inilah kebijakan dipertimbangkan dan diambil. Adapun beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL antara lain Komisi Penilaian AMDAL yang bertugas untuk menilai dokumen AMDAL, pemrakarsa orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan masyarakat yang berkepentingan yang berpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Adapun beberapa hal yang dikajikan dalam proses AMDAL. Yang pertama ada aspek fisika kimia, yang kedua aspek ekologi, yang ketiga aspek sosial ekonomi, yang keempat aspek sosial budaya, dan yang terakhir adalah kesehatan masyarakat. Ya, kenapa sih AMDAL itu sangat penting dan sangat perlu untuk kita pelajari? Akan dijelaskan oleh Nasturia. AMDAL sangat penting karena adanya AMDAL memiliki fungsi yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan, khususnya pada kelestarian lingkungan hidup serta kehidupan di dalamnya. Adanya AMDAL juga memberikan manfaat baik untuk pemegang dan penentu kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah, juga bagi pemrakarsa atau pemilik usaha, atau bagi kegiatan yang berkepentingan, serta bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah manfaat adanya AMDAL bagi berbagai pihak. Yang pertama ialah manfaat AMDAL bagi pemerintah. Yang pertama yaitu mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua menghindarkan konflik dengan masyarakat. Yang ketiga menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan manfaat yang terakhir sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya manfaat AMDAL bagi pemrakarsa atau pemilik usaha. Yang pertama yaitu menjamin adanya keberlangsungan usaha, kemudian menjadi referensi untuk peminjaman kredit, dan yang terakhir interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Dan manfaat AMDAL bagi masyarakat yaitu yang pertama mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan, kemudian melaksanakan dan menjalankan kontrol, dan yang terakhir terlibat pada proses pengambilan keputusan.
Selanjutnya adalah tujuan AMDAL. Tujuan AMDAL agar lingkungan hidup tidak terdampak, minimal mengurangi dampaknya, dan melaksanakan kompensasi terhadap dampak tersebut. AMDAL juga memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu bertujuan untuk menjaga agar rencana kegiatan tidak berdampak buruk pada lingkungan. Kemudian tujuan yang kedua, AMDAL bertindak sebagai penjaga keamanan lingkungan, yang mana berguna sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan wilayah, pemenuhan prasyarat loan, serta sebagai rekomendasi proses perizinan. Baik, kesimpulannya adalah AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL menjadi sangat penting untuk dilakukan sebelum melakukan pembangunan karena untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup, bahkan bisa menggagalkan suatu pembangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.